Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar teori atom. Seperti biasa, jangan lupa like dan klik tombol subscribe agar pelajaran kimia kamu tidak ketinggalan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tahukah kamu gas yang bisa membuat balon udara bergerak naik ke atas? Gas tersebut adalah helium. Gas helium merupakan gas teringan kedua setelah hidrogen. Selain itu, gas ini bersifat stabil dan tidak mudah bereaksi, sehingga aman digunakan sebagai pengisi balon udara. Setiap unsur memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Sifat unsur ditentukan oleh struktur dari atom-atom yang menyusunnya. Sebelum memahami struktur atom, kita akan bahas perkembangan teori dan model atom. Atom merupakan dasar penyusun materi yang tidak tampak oleh mata kita. Walaupun demikian, para ahli dapat membuat perkiraan gambaran tentang atom melalui hasil eksperimen. Gambaran tentang atom tersebut disebut sebagai model atom. Gagasan teori tentang atom telah dikemukakan sejak zaman Yunani. Model atom terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan penemuan para ilmuwan. Suatu teori tetap dianggap benar selama belum ada teori baru yang membantah teori tersebut. Beberapa teori yang berkenaan dengan atom adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori atom Demokritus. Demokritus merupakan seorang filsuf Yunani kuno. Demokritus berpendapat jika sebuah batu dibelah dua, kemudian dibelah lagi, dan dibelah lagi sampai tidak bisa dibelah lagi, itulah yang dikatakan sebagai atom, di mana setiap belahan batu memiliki sifat yang sama dengan batu asal. Kemudian yang kedua, teori atom Dalton. Selanjutnya, Dalton mulai menyempurnakan teori Demokritus. Dalton berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil suatu zat. Yang kedua, atom berbentuk bola sederhana yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan, atau dimusnahkan. Yang ketiga, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Yang keempat, atom-atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung menjadi senyawa dengan perbandingan tetap. Yang kelima, atom-atom yang bergabung membentuk senyawa dengan angka dan perbandingan bulat dan sederhana. Yang ketiga, teori atom Thomson. Thomson menemukan partikel subatom bermuatan negatif yang disebut elektron. Penemuan ini meruntuhkan teori atom Dalton. Ternyata atom masih memiliki partikel lagi di dalamnya. Menurut Thomson, atom merupakan bola yang berbentuk positif dan elektron menyebar di seluruh bagian atom. Dia menganalogikan atom ini sebagai roti kismis. Kismis sebagai analogi elektron. Model atom ini juga dianalogikan seperti sebuah semangka. Bijinya dianalogikan sebagai elektron. Yang keempat, teori atom Rutherford. Ernest Rutherford merupakan salah seorang murid Thomson. Dia menemukan inti atom bermuatan positif yang memiliki jari-jari jauh lebih kecil dibanding jari-jari atomnya.
Penemuan inti atom ini otomatis menggugurkan teori atom Thomson. Dia menemukan bahwa inti berada jauh di dalam atom, sementara elektron bergerak mengelilinginya. Teori yang kelima yaitu teori atom Bohr. Model atom Rutherford tidak mampu menjelaskan tentang elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi. Jika elektron secara terus-menerus memancarkan energi, maka energi elektron akan semakin berkurang dan gerakannya akan semakin melambat. Sementara itu, jika gerakan elektron melambat, maka lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya ia akan jatuh ke inti atom. Artinya, kehancuran atom. Dengan begitu, muncullah teori atom Bohr. Bohr ini sendiri merupakan murid dari Rutherford. Bohr memiliki beberapa pandangan sebagai berikut. Elektron beredar mengelilingi inti atom dengan tingkat-tingkat energi tertentu. Tingkat-tingkat energi ini membentuk lintasan atau orbit elektron yang berupa lingkaran. Semakin dekat ke inti atom, tingkat energi semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin jauh dari inti atom, tingkat energi semakin tinggi. Peredaran elektron dalam lintasannya tersebut tidak membebaskan atau menyerap energi, sehingga bersifat stabil. Menurut Bohr, jumlah elektron maksimum setiap tingkat energi adalah 2n pangkat 2. Jadi, untuk menghitung maksimum elektron di setiap kulit, seperti kulit yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tinggal memasukkan rumus 2n pangkat 2 dan akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Perpindahan elektron dapat terjadi dengan cara yang pertama, perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi disebut eksitasi. Hal ini dicapai dengan cara menyerap energi. Yang kedua, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah disebut deeksitasi. Hal ini dicapai dengan cara pemancaran energi. Teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum. Beberapa ilmuwan penggagas teori atom mekanika kuantum ini antara lain adalah Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Teori mekanika kuantum menyempurnakan apa yang sudah dikemukakan teori sebelumnya, yaitu teori atom Bohr. Teori ini muncul akibat ketidakmampuan teori atom Bohr menerangkan model atom lain selain atom hidrogen dan gejala atom dalam medan magnet. Menurut Broglie, selain bersifat partikel, elektron dapat bersifat sebagai gelombang. Sementara Niels Bohr mengatakan bahwa elektron adalah partikel. Kemudian oleh Schrödinger dan Heisenberg dikembangkan menjadi teori atom mekanika kuantum. Prinsip dasar teori tersebut adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat gelombang. Teori mekanika kuantum digunakan untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Ruang tempat ditemukannya elektron disebut orbital. Teori ini dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Persamaan gelombang de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg dijadikan dasar oleh Erwin Schrödinger saat merumuskan persamaan Schrödinger. Schrödinger mengatakan bahwa fungsi gelombang menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron. Persamaannya adalah sebagai berikut.
Secara ringkasnya, gambaran atom dapat kita lihat seperti gambar berikut. Teori atom Democritus dan Dalton mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil suatu zat. Sementara itu, Thomson melakukan penelitian, ternyata di dalam atom itu masih terdapat partikel lain yang dikatakannya sebagai elektron. Selanjutnya, oleh penemuan Rutherford, dia menemukan adanya inti atom, yaitu yang bermuatan positif. Selanjutnya, oleh Bohr, dia mengatakan adanya lintasan-lintasan elektron di dalam atom. Selanjutnya, teori yang terakhir yang berlaku sampai sekarang, teori atom mekanika kuantum, yang mengatakan bahwa keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukannya elektron, yaitu dalam orbital. Setelah kita belajar teori atom, sekarang pekerjaan kamu di rumah, silakan buat gambar kreasi kamu semenarik mungkin berupa model atom yang bisa kamu tempel di rumah, agar kamu lebih gampang belajar teori atom. Kirim berupa video ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Bagaimana cara ilmuwan menemukan elektron dan proton? Saksikan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.